attention please. Welcome back to Mandua Kota Makassar Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada yang sedang mendengarkan podcast kita pada hari ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman kembali lagi nih bersama saya Muhammad Haidar Munandar. Teman-teman boleh panggil saya Kak Haidar. Dan di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Dan tentunya teman-teman saya ini tidak sendiri. Dan di samping saya sudah ada partner kece saya. Sebagai narasumber ada Kak Kandarayan Enorido. Halo Kak Rido. Halo Kak Haidar, halo teman-teman. Oke, halo teman-teman. Nah, jadi Kak Rido ini akan memberikan sedikit banyaknya terkait dengan tema pada episode podcast kita hari ini. Nah, adapun tema dari podcast kita pada hari ini adalah menjadi generasi milenial yang inovatif dan kreatif, terkhususnya di era digitalisasi sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong tentang digital nih, tentunya teman-teman tidak pernah terlepas dari yang namanya teknologi. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya teknologi berkembang semakin signifikan. Hampir semua orang bisa mengakses teknologi tersebut secara bebas dan juga tanpa batas. Saat ini juga semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa maupun orang tua tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Salah satunya adalah handphone ataupun gadget yang memang sehari-hari kita selalu bawa dimanapun dan kapanpun. Dunia saat ini sudah move on dari yang namanya zaman kuno dan telah memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa teknologi yang berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup baru bagi para generasi di dalamnya. Di era yang sangat mendatangkan berbagai pengaruh bagi generasi milenial, salah satunya adalah pola hidup modern di era globalisasi yang cenderung bersifat mendunia dan individual. Jadi ini merupakan sebuah persoalan yang urgent banget ya teman-teman, karena sering kita hadapi terkhususnya dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana nih kabarnya Kak Rido? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gak omikronnya guys, gak omikron. Iya, teman-teman juga dimanapun berada, terkhususnya yang sedang berada di luaran nih. Iya. Karena saat ini sudah meningkatnya lagi COVID. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk senantiasa menerapkan yang namanya protokol kesehatan dan senantiasa menghindari yang namanya kerumunan. Bener banget. Nah, berbicara tentang tema kita pada hari ini nih Kak Rido. Iya. Kita Kak Rido nih kalau dengar yang namanya digital. Apa sih yang terlintas pertama kali di benaknya Kak Rido terkait dengan digital ini? Kalau digital, pertama kali dengar digital yang terlintas itu adalah masa depan. Masa depan. Our future is digital. Ya. Bahwa kita tidak bisa menampik fakta bahwa digital ini adalah masa depan yang sudah kita genggam dan akan kita terus bersamai hingga ke depannya. Digital adalah sebuah media informasi, persebaran informasi yang begitu cepat. Ini sangat pesat. Ya. Dan mungkin bisa kita katakan bahwa sekarang adalah masanya revolusi digital ini. Dulu kita punya yang namanya revolusi industri, sekarang kita punya yang namanya revolusi digital. Betul sekali Kak Haidar. Oke, aku punya pertanyaan nih Kak Rido. Langsung pertanyaan. Beberapa pertanyaan ya, boleh nih. Iya, oke. Gak apa-apa. Seperti apa sih menurutnya Kak Rido bentuk kreativitas dan juga inovasi bagi generasi milenial yang kayak kita ini, yang generasi penerus bangsa yang dalam hal digital ya Kak Rido? Iya, berbicara tentang generasi muda, berbicara tentang kreasi, inovasi, dan juga era digital. Dua kata yang bisa menghimpun hal-hal ini yang saya sebutkan tadi, masa depan. Masa depan. Generasi muda adalah masa depan bangsa ini. Generasi muda adalah masa depan dari dunia ini, Kak Haidar ya. Nah, berbicara tentang generasi muda dan kreasi serta inovasinya. Pada hakikatnya generasi muda ini tidak bisa jauh-jauh dari namanya kata kreasi dan inovasi ini. Kreasi dan inovasi. Kedua kata ini sangat melekat di dalam diri anak muda. Sangat berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Iya, karena anak muda tanpa kreasi dan inovasi, ya bukan anak muda dong. Iya. Karena pada sejatinya anak muda adalah mereka yang masih memiliki kreasi dan inovasi, mereka yang memiliki ide-ide yang luar biasa, mereka yang memiliki ide dan gagasan cemerlang
untuk masa depan. Itu adalah anak muda secara definisi saya. Ya. Maka nah sekarang kita kaitkan dalam di era digital, seperti apa bentuk kreasi dan Coba deh, Kak, inovasi. dalam bentuk pendidikan sih, karena yang dekat dengan kita saat ini adalah pendidikan ya. Kita tidak boleh terlepas dong yang namanya pendidikan. Iya. Ya, karena masa depan kita ya salah satunya ada di pendidikan. Ya, contoh bentuk kreasi dan inovasi generasi muda nih Ya. di era digital ini. Contohnya dalam pendidikan. Nah, mungkin tidak perlu aku jelaskan lebih jauh lagi tentang kreasi, karena memang sudah bertebaran di jejaring media di berbagai platform bahwa bidang pendidikan kita juga sangat berkembang dengan adanya era digitalisasi dan modern ini. Ya. Dan tentunya yang berperan penting dalam perkembangan pendidikan ini adalah anak-anak muda. Nah, mungkin Generasi milenial. generasi milenial tentunya, karena yang mengerti tentang teknologi ini adalah generasi muda, karena teknologi ini juga lahir dari generasi muda. Iya. Apalagi di masa-masa seperti ini, Haidar. Saya berikan contoh langsung saja seperti ini. Pada tahun 2020 saat Covid sangat ditakuti oleh masyarakat, di mana kita saja berkumpul ataupun keluar rumah saja tidak berani. Nah, biasanya kan kalau dalam acara-acara keagamaan ada sebuah kajian-kajian atau mungkin perkumpulan dalam komunitas agama itu untuk melakukan ibadah-ibadah dan sebagainya, ataupun bertukar pikiran tentang pandangan-pandangan dalam agama. Nah, pada saat Covid ini muncul, pada saat pandemi ini muncul, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak bisa kita adakan lagi dengan berkumpul, karena kita Jadi menghindari. dibatasi. Iya, kita ada batasan. Nah, Lagi zaman-zamannya PSBB waktu itu. Nah, disinilah hebatnya anak muda, Kak Haidar. Dari keterbatasan ini, mereka menciptakan sesuatu hal yang bisa melampaui batasan itu. Nah, dalam tanda kutip itu seperti ini. Kita dibatasi untuk bertemu, tapi mereka melewati batasan itu. They beyond the limit. Mereka melewati batasan itu dengan teknologi digital. Ya. Teknologi ini membantu generasi muda untuk berkreasi, untuk tetap berinovasi. Contohnya saja, dulu mungkin kita bikin kajian dalam sebuah majelis, dalam sebuah tempat. Tapi sekarang anak muda membuat kajian-kajian itu dalam virtual meeting. Ya. Nah, dengan virtual meeting ini anak-anak muda ini bisa bukan hanya mengundang orang-orang dari dalam satu daerah saja, tapi bahkan seluruh satu negara atau bahkan di negara lainnya. Dan ini adalah bentuk kreasi dan inovasi dari anak muda dalam bidang agama. Mereka diberi keterbatasan, mereka tidak berhenti di situ, mereka melampaui batasan itu. Dulunya mereka hanya bisa mengundang teman-teman dalam bertukar pikiran tentang agama dari lingkup daerah itu, tapi sekarang mereka bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang berbeda pulau, berbeda negara, maupun bahkan berbeda tempat yang jauh. Lagi teknologi ini memiliki berbagai manfaat, khususnya dalam bidang agama dan juga pendidikan yang telah disebutkan oleh Kak Ridho. Sebenarnya masih banyak sekali banyak bentuk kreasi dan inovasi anak muda ini di bidang teknologi dan digital. Tapi kalau kita bahas semua bidang, kayaknya nggak ada habis-habisnya, karena memang anak muda penuh dengan kreasi dan inovasi. Iya, betul. Mungkin nih Kak Ridho, masih banyak di luar sana teman-teman kita yang belum tahu nih, mengapa sih kita sebagai generasi milenial harus senantiasa meningkatkan kreativitas dan juga inovasi kita, terkhususnya di era ya tadi digital dan juga lagi marak-maraknya teknologi. Nah, kenapa sih anak muda ini harus berkreasi dan berinovasi, Kak Haidar? Nah, anak-anak muda ini seperti yang saya bilang di awal tadi, anak muda tidak bisa jauh yang dari namanya kreativitas dan inovasi. Anak muda tanpa kreasi dan inovasi bukan anak muda. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anak muda adalah tolak ukur suatu bangsa. Kalau anak mudanya tidak berkualitas, kalau anak mudanya tidak punya ide yang cemerlang, anak mudanya tidak punya kreasi dan inovasi, maka negara itu tidak bisa kita katakan hebat. Jadi anak muda memegang peranan penting. Iya, anak muda adalah wajah dari bangsa itu sendiri. Kalau anak mudanya buruk, maka negara itu bisa juga dinilai buruk. Kalau anak mudanya hebat, maka negara itu juga bisa kita bilang hebat. Anak-anak muda memiliki pemikiran dan intelektual yang luas. Sejatinya karena memang di saat-saat muda itu adalah pemikiran terbuka, di mana pemikiran-pemikiran kritis itu ada. Critical thinking yang paling kuat ada pada saat kita berada di usia muda. Seperti itu, Kak Haidar. Bahwa
memang generasi muda ini harus punya inovasi dan kreasi. Kenapa ya? Karena itu tadi, bahwa kita adalah wajah dari negara ini. Negara ini tanpa kita bukan apa-apa, Kak Haidar. Betul sekali. Ah, Eh, lanjut nih, boleh Kak lanjut pertanyaan? boleh lanjut. Oke. Nah, jadi Kak Rido kan ini salah satu siswa yang berasal dari Men 2 Kota Makassar. Kita. IPA. Oh, Kita, jurusan kita. Oh, kita. Apa yang ngerasa IPA? Kita ya, Kak Rido dan saya. Nah, tentunya Kak Rido ini sudah melihat dong situasi dan juga kondisi terkait dari baik itu siswa, guru ataupun dari lingkungan madrasah dari kita gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan kualitas serta peningkatan kreativitas bagi siswa-siswi di Mandua Kota Makassar, terkhususnya di era digitalisasi ini, menurutnya Kak Rido, situasi dan kondisi di sekolahnya Kak Rido itu sudah seperti apa, sejauh mana? Ya, Kak Haidar, di Mandua Kota Makassar ya, di madrasah kita. Jujur, salah satu nikmat yang sangat saya syukuri di antara banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada saya adalah saya bisa belajar di madrasah ini, Kak Haidar. Alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa? Begini, karena madrasah ini sangat amat mendukung siswa-siswinya untuk berkreasi dan menciptakan inovasi, terlebih lagi di bidang digital, digitalisasi. Madrasah ini mengusung tema adalah madrasah digital. Kita akan menuju madrasah digital, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, madrasah ini sangat suportif mendukung siswa-siswinya untuk berkreasi dan berinovasi dari berbagai aspek atau sudut. Dari baik itu siswanya, baik itu gurunya, dan juga maupun dari kebijakan yang ditentukan oleh madrasah itu sendiri, ditentukan oleh Man 2 Kota Makassar ini. Madrasah ini sangat mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi siswanya, terlebih lagi di bidang digital. Nah, contohnya ada robotik, ada klub robotik. Yang juga berpengaruh, yang mengarah kepada teknologi. Dan yang paling saya suka di sini adalah ada sebuah kegiatan ekstrakurikuler organisasi bernama fotografi dan jurnalistik, atau yang disebut dengan FOJU. Keren. Kegiatan ekstrakurikuler ini mendorong siswa untuk yang suka nih di bidang fotografi, yang suka nih di bidang jurnalistik, juga dengan bidang multimedia yang tentunya ini sangat berkaitan erat atau sangat dekat dengan teknologi digital seperti itu, Kak. Jadi pada kesimpulannya bahwa madrasah ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar, sangat mendukung terbentuknya kreativitas dan inovasi siswa, terlebih lagi dalam bidang digital. Dibentuk dari sarana-sarana dan juga berbagai organisasi maupun klub yang telah disediakan oleh Man 2 Kota Makassar. Jadi sisa kita memilih sisa kita yang memilih mau mana, dan juga mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, kemudian nih kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Terakhir aja nih. Iya, gak apa-apa nih. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, Kak Rido nih, tentunya dalam suatu pembahasan ataupun suatu hal, baik yang kita lakukan secara tidak langsung ataupun langsung, ya tentunya memiliki dong feedback ataupun pengaruh, entah itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, diibaratkan nih Kak Rido sebagai apa ya, pisau, ada sisi runcing dan juga ada sisi tumpulnya. Nah, tentunya bagaimana nih cara dalam semisal nih Kak Rido ya, ada seseorang yang melakukan ataupun mempunyai dan suka dalam teknologi nih, dan tentunya memiliki teknologi ini tidak berpaten kepada manfaatnya saja, ada hal-hal yang negatifnya. Nah, bagaimana sih cara menfilterisasi ataupun menghindari dari dampak-dampak negatif tersebut? Iya, saya persingkat saja. Untuk menghindari atau memfilter, sebenarnya kita punya 3 filter. Iya. Yang dimana 2 dari 3-nya telah kita miliki sejak kita lahir kalau kita beragama dan berwarga negara Indonesia atau bernegara. Nah, ketiganya itu adalah, pertama adalah syariat agama. Yang kedua adalah ideologi negara. Jadi itu yang kedua yang sudah dilahirkan. Ya, yang kita punya sejak lahir kalau kita beragama dan berwarga negara Indonesia. Iya. Nah, dan yang ketiga adalah ilmu atau pengetahuan. Oke, kita bahas dari agama dulu. Tentunya kalau kita, agama telah memberikan kita aturan-aturan atau syariat-syariat atau pedoman dalam kehidupan kita. Nah, tentu ini bisa kita jadikan sebagai filter atau bukan bisa, harus kita jadikan sebagai wajib kita jadikan sebagai
filter atau penghalang agar kita tidak terkena dampak-dampak dari negatif dampak-dampak negatif dari teknologi ini. sendiri. Nah, kita harus menggunakan teknologi ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam syariat agama. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kalau kita lihat Haidar dampak negatif, salah satu dampak negatif dari teknologi ini banyaknya berita-berita di luar sana yang mungkin mengadu domba antara satu dan yang lainnya. Apalagi sekarang banyak berita hoax. Betul sekali, Haidar, banyak berita hoax yang mungkin membuat antar kelompok atau antar suku ataupun agama atau apapun itu kelompok masyarakat bertentangan dan saling beradu satu sama lain. Ini bisa digolongkan ke dalam ancaman dong, Kak? Iya, sangat betul bahwa bisa digunakan dalam ancaman kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, Kak Haidar. Nah, karena misalnya nih kita menerima sebuah informasi, kita tidak boleh langsung bulat-bulat menilainya. Kita harus menyikapinya dengan critical thinking, dengan pemikiran yang kritis. Dikunyah dulu, baru ditelan. Disaring dulu sebelum di-sharing. Jangan langsung menyebarkan ke berbagai berbagai media sosial. Nah, dan juga jika kita memiliki satu informasi, jangan hanya terpaku pada sumber tersebut, carilah referensi lain. Ya, apalagi banyak nih situs-situs untuk cek kebenaran dari berita betul tersebut. sekali. Nah, kalau kata seorang filsuf, jangan terjebak dalam echo chamber atau ruang gema, di ruang dengung, di mana kamu hanya ingin mendengar pendapat atau informasi yang hanya menguatkan argumenmu saja. Kamu juga harus melihat argumen atau pendapat atau informasi dari tempat-tempat lainnya. Karena seorang filsuf lagi bahwa Tuhan menurunkan kebenaran ini ke dunia dalam bentuk cermin, dan ketika sampai di dunia dia akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dan tiap orang memegang bagiannya masing-masing. Nah, kalau misalnya saya pegang cermin dan Kak Haidar juga pegang bagian cerminnya, pasti kita akan melihat pandangan yang berbeda. Maka dari itulah ketika disatukan, kebenaran adalah seperti puzzle yang harus disatukan untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Betul. Seperti itu, Kak Haidar. Wow, sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, di era ini teman-teman dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi, sehingga menuntut kualitas dan juga kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan lagi. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Sehingga saat ini pemuda merupakan agen perubahan atau agent of change yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik bagi kedepannya. Tidak terasa kita berada di penghujung podcast pada episode kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton serta menyimak pembahasan video episode podcast kali ini dari awal sampai saat ini, dan juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kakanda Ridho. Terima kasih Kak Haidar sudah diundang. Atas waktunya, dan semoga teman-teman pembahasan kita kali ini dapat menjadi pilar dan pembahasan dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Sehingga apa? Sehingga waktu yang kita gunakan setiap hari agar tidak terbuang secara sia-sia. Dengan harapan jika semakin banyak anak muda yang memanfaatkan waktunya untuk lebih berproduktif dan menjadi kreatif serta inovatif dapat mendongkrak kemajuan bangsa di berbagai bidang terkhususnya. Kalau bukan kita sebagai anak muda milenial yang berperan penting bagi bangsa, lalu siapa lagi? Dan jikalau bukan saat ini, maka kapan lagi? It's time to action, guys. Generasi milenial bisa. Saya Muhammad Haidar Munandar selaku host dan mewakili rekan saya Raya Nainor Ridho selaku narasumber pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. The Truly Leading Madrasah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.